Shalom Elohim, roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di dunia memakai tubuh casing Bapak Aditya Nugrahanto. Shalom juga mempelai terpilih yang cantik elok mempesona di hati Bapak Yahweh, Ibu Nafei. Shalom juga buat semua mempelai-mempelainya, saksi-saksi sorga, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Di sini dengan rendah hati sekali lagi saya ingin menceritakan kesaksian mimpi saya. Semoga ia menguatkan anak-anak Tuhan, terutamanya mempelai-mempelai Bapak yang mempunyai situasi yang sama seperti saya juga. Nah, mimpi saya ini saya dapat pada sekitar 12-13 November, sekitar tarik itu. Dan itu ialah mimpi singkat. Nah, mimpi ini ialah seorang ibu, yaitu salah satu mempelai Bapak, berkata kepada saya bahwa dia mendengar bunyi yang sangat kuat di belakang rumahnya. Maka ibu ini bertanya kepada saya apakah saya mendengar, dan saya mengatakan saya tidak mendengar. Jadi kemudiannya ibu ini berkata bunyinya seperti ini. Dan waktu itulah di dalam mimpi itu saya melihat trompet dan ada beberapa alat lain yang khas ditiup, tetapi kebanyakannya ialah trompet. Dan trompet itu ditiup serentak dan bergema sangat kuat di langit. Pada awalnya saya membiarkan saja mengabaikan mimpi ini, tetapi mimpi ini tidak berhenti diperingatkan di hati saya, di pikiran saya. Tetapi saya tidak mengertikannya, makanya saya itu bertanya kepada hambanya yang sangat diurapi Tuhan, yaitu Bapak Eman. Dan Bapak Eman memberikan pengertian kepada saya bahwa ibu yang mendengar bunyi di belakang rumah itu adalah penjemputan ataupun pengungsian masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai, manakala saya hanya mendengar dan melihat jauh di atas langit, padahal penjemputan itu adalah di rumah. Dan Bapak Eman menegur juga bahwa ia berkaitan dengan hati saya yang masih belum dapat melepaskan sahabat dan keluarga. Nah, pada waktu saya mendengar bahwa saya masih tidak dapat berpisah dengan sahabat-sahabat dan keluarga itu, saya itu bergumul. Karena selama ini saya itu mengira saya sudah selesai dengan hal keterikatan dengan keluarga juga teman-teman. Makanya selepas saya mendengar pengertian daripada mimpi itu, saya itu duduk merenungkan, saya duduk diam merenungkan di kaki Tuhan. Dan waktu itulah saya bertanya-tanya kepada hati saya sendiri. Saya menanyakan hati saya yang sedalam-dalamnya, dan saya menanyakan kepada diri saya sendiri, jika sekiranya saya harus pergi, apakah saya siap? Dan hati saya menjawab ya, tetapi saya merasa ada sesuatu yang sangat sakit di dada saya. Dan waktu itu saya agak terkejut karena selama ini saya mengira bahwa saya sudah settle mengenai hal keluarga dan juga teman-teman. Tetapi ternyata hati itu masih terikat. Nah, secara nyata kita mungkin mengatakan kita sudah let go. Tetapi secara roh ternyata hati itu masih diikat. Karena itu saya merasakan sakit ketika saya mempersoalkan pada waktu itu, apakah saya siap jika saya harus pergi. Jadi pada waktu saya mengetahui bahwa hati saya itu masih ada keterikatan, waktu itulah saya itu mengambil keputusan drastik untuk puasa Easter 3 hari 3 malam, karena bagi saya ada hal yang saya tidak mungkin dapat menyelesaikannya, terutama keterikatan dengan hati. Makanya saya mengambil keputusan untuk memohon campur tangan Tuhan sendiri, menolong saya membebaskan keterikatan saya yang tidak terlihat. Dan selama 3 hari 3 malam itu juga saya merasa tubuh saya sangat lemah, hati saya seperti dihiris-hiris, ditusuk-tusuk, dan rasanya seperti roh saya harus dicabut daripada tubuh saya. Begitu sakit rasanya saya merasakan untuk membebaskan hati saya daripada keterikatan itu. Nah, di dalam kelemahan saya itu saya bertanya kepada Bapa, mengapa untuk melepaskan sesuatu ikatan itu sangat-sangat sakit, especially keluarga. Dan Bapa memberikan saya gambaran
Seperti pada waktu anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus harus disalibkan, dia memalingkan wajahnya, dan itu juga sangat-sangat sakit. Dan Bapa memberikan saya pengertian bahwa dia lebih dahulu merasakan sakitnya untuk melepaskan, supaya saya itu mengerti bahwa dia merasakan, Bapa merasakan apa yang saya rasakan juga. Karena di sebalik sesuatu yang kita sudah lepaskan itu ada yang lebih berarti, ada yang lebih besar yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Dan Bapak juga memberikan saya penghiburan dalam firman-Nya di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19 yang berbicara seperti ini, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, ketika saya merenungkan firman yang Bapa letak di hati saya ini sedalam-dalamnya, saya itu merasa sangat bersyukur. Nah, kita yang ditegur, yang dihajar Bapa itu sepatutnya merasa sangat berbahagia, karena orang yang ditegur, orang yang dihajar dan dididik Tuhan itu adalah orang yang dikasihi oleh Bapa. Walaupun secara nyata kita memang merasakan betapa sakitnya ketika Tuhan yang menegur, yang mengajar itu, tetapi Tuhan lebih tahu bahwa itu adalah untuk kebaikan kita sendiri, sama seperti situasi kita dihajar oleh ibu bapa kita. Kadang ibu bapa kita secara dunia itu menegur ajar kita agak sakit, tetapi mereka tahu itu untuk kebaikan kita sendiri juga. Nah, sebenarnya sebelum saya itu mendapat mimpi ini juga, saya itu pernah berdoa kepada Tuhan untuk menegur ajar saya jika ada sesuatu yang harus saya perbaiki, jika ada sesuatu yang harus saya selesaikan, maka biarlah Bapa itu memberikan saya teguran, apa itu lewat mimpi, apa itu lewat orang yang dia hantar untuk menegur ajar saya. Dan bukankah Bapak itu sangat baik karena dia menggunakan apa saja cara untuk menegur ajar kita, anak-anaknya. Karena itu jika ada antara kita yang mendapat pesan daripada Bapa untuk menegur ajar seseorang itu, kita harus menyampaikannya, karena berkemungkinan orang itu juga berdoa untuk minta ditegur. Sama seperti saya yang saya berdoa untuk minta ditegur, walaupun dengan cara apa sekali Tuhan menegur ajar saya, lewat mimpi ataupun memakai orang-orang untuk menyampaikan kepada saya. Nah, demikian kesaksian saya. Di waktu yang tersisa ini kita minta Tuhan sendiri menunjukkan kepada kita, menegur ajar kita, apalagi yang harus kita selesaikan di hadapan Tuhan, sehingga kita mengambil keputusan daripada teguran-teguran itu, kita mau bertobat daripada teguran-teguran itu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, salam damai, haleluya, amin.